Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil hadi liman yasha'u bifadlih, al-mudillu liman yasha'u bi'adlih. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dih, sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi alladzina asu fi ashrih al-mu'minina bihi ba'da nubuwatih. Wa ba'du, sahabat Geraha Kreatif yang berbahagia, sebagai manusia, yang pertama harus kita sadari, kita diciptakan oleh Allah, fungsinya sebagai apa dan untuk apa. Di dalam ilmu mantik ada satu ibarat yang masyhur, al-insan hayawanun natiq. Manusia adalah hewan yang berpikir. Dalam ilmu filsafat ada seorang filsuf dari filsuf modern, kalau tidak salah namanya René Descartes, pernah mengungkapkan sama, manusia adalah animal rasionale. Kenapa dalam ilmu mantik disebut manusia adalah hewan yang berpikir, dalam ilmu filsafat disebut binatang yang berpikir rasional? Karena secara sifat dasar manusia dan hewan sangat mirip. Manusia dan hewan sangat berdekatan dalam sifat dasar dan kebiasaannya. Ketika hewan makan, minum, kawin, manusia pun sama. Makan, minum, tidur, kawin. Kawin, tidur, makan, minum. Kalau itu melulu yang digedein, yang dibesarkan, maka tidak jauh beda manusia dengan hewan. Kalau makan, minum, tidur, dan kawin doang yang dipakai dan dibiasakan. Tapi manusia diberi kelebihan oleh Allah berupa satu perangkat kecil. Kalau dalam komputer mungkin software bahasanya. Tapi manusia mempunyai alat kecil yang bermanfaat luar biasa. Bukan software namanya, tapi akal. Di mana akal bisa berpikir. Fungsi akal bisa menyadari bahwa hidup kita ada yang mengatur. Siapa yang mengatur kehidupan kita? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang menentukan hidup kita. Ketika menggunakan akal dengan baik, bisa sadar kita wajib dan harus patuh dan tunduk terhadap Allah. Makanya ada dalam istilah la dina liman la aklalah. Tidak ada agama, artinya tidak berlaku hukum agama untuk orang yang tidak mempunyai akal. Sholat tidak wajib untuk orang yang tidak berakal. Zina dan mabuk tidak haram untuk orang yang tidak mempunyai akal. Artinya perintah tidak wajib, larangan tidak wajib untuk orang yang tidak mempunyai akal. Artinya orang yang gila atau bahasa sekarang ODGJ, stres, itu tidak diwajibkan sholat. Kalau kita yang merasa akal sehat tidak mau melaksanakan tuntunan dan perintah Allah, maka jadilah orang yang tidak mempunyai akal. Kita yang merasa akal sehat, gunakan akal kita dengan baik, tunduk dan patuh pada Allah, laksanakan semua perintah Allah, jauhi larangan Allah, maka kita bisa disebut manusia. Akal adalah faktor paling penting dalam kehidupan kita. Dulu, orang-orang dulu untuk tinggal di tempat yang dia layak tinggali, menghindari dari serangan hewan buas, dibentengi rumahnya hanya dengan batu dan kayu. Makin maju ke sini pakai semen, pakai ubin, pakai keramik, bahkan granit, tahu kedepannya apa lagi. Itu menunjukkan akal berevolusi dengan baik. Dulu supaya hewan buas tidak masuk, dibentengi, dijaga. Sekarang kita bisa lihat hewan buas kemana? Ke Ragunan. Dianya yang dijagain, yang dipagar. Bahkan ada yang lebih canggih di safari itu, kalau kita masuk ke mobil, kitanya yang dikurungin, hewannya yang di luar. Hasil akal. Makanya akal adalah faktor penting untuk kita gunakan semaksimal mungkin. Kalau kita sangat ingin disebut manusia
yang pantas dan layak dihargai dan dihormati adalah gunakan akal kita, bahwa kita pantas dan wajib tunduk terhadap Allah yang mengatur kehidupan kita, yang menciptakan kita, yang mengatur hidup dan mati kita. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.